Demam berdarah disebabkan oleh infeksi virus dengue. Ya, virus dengue ini ditularkan melalui nyamuk yang kita sebut sebagai nyamuk Aedes aegypti. Ya, Indonesia memang merupakan suatu daerah endemis demam berdarah. Ya, oleh karenanya kita harus waspada dan harus aware. Ya, perhatikan adanya gejala-gejala demam berdarah yang mungkin diderita juga oleh orang-orang di sekitar kita. Gejala demam berdarah seringkali tidak khas ya. Jadi mula-mula bisa demam disertai dengan sakit kepala hebat, nyeri-nyeri sendi, ngilu-ngilu ya. Nah, ini tidak khas. Tapi pada umumnya demam berdarah tidak disertai dengan penyebab lain. Jadi tidak ada batuk, tidak ada pilek, sakit tenggorokan atau mencret atau sakit berkemih. Ya, jadi umumnya seperti itu. Demam bisa tinggi disertai dengan sakit kepala, ngilu-ngilu sendi ya. Jadi ada 3 biasanya kalau dalam istilah kedokteran. Ya, demam disertai dengan mialgia itu nyeri otot, atralgia itu nyeri sendi, dan sefalgia itu nyeri kepala. Tanpa disertai dengan ada penyebab lain yang jelas, tidak batuk, tidak pilek, tidak sakit tenggorokan, tidak mencret, tidak sakit berkemih. Nah, jika sobat-sobat Raspro menemukan kondisi seperti ini pada orang-orang di sekitar sobat Raspro semua, sangat baik apabila bisa menganjurkan, menyarankan untuk segera pergi berobat, diperiksa oleh dokter. Perjalanan penyakit demam berdarah ya itu adalah 7 hari. Jadi demam berdarah ini disebut sebagai penyakit yang sifatnya self-limiting disease atau sembuh sendiri. 7 hari itu dihitung dari mana? Dari sejak kita sakit. Jadi kita hitung aja, virus itu akan ada bersama dengan kita selama 7 hari dihitung dari sejak hari pertama kita sakit. Jadi kalau kita sakit hari Minggu, maka virusnya akan bertahan sampai Minggu. Senin ketemu Senin, Selasa ketemu Selasa. Ya, seperti itu. Nah, memang yang menjadi perhatian pada penyakit demam berdarah selama perjalanan penyakit ini berlangsung, itu adalah di hari ke-4, 5, 6, sampai menjelang hari ke-7. Ya, demam berdarah memiliki 3 fase. Yang pertama adalah fase febril, itu hari sakit hari pertama sampai ketiga. Kemudian yang kedua adalah fase kritikal, itu dari hari ke-4 sampai menjelang hari ke-7, dan fase recovery, itu di atas hari ke-7. Nah, pada fase kritikal ini yaitu hari ke-4 sampai menjelang hari ke-7 inilah ya, di sini trombosit berpotensi untuk turun secara signifikan. Ya, kejadian-kejadian dengue shock syndrome, perdarahan atau kejadian-kejadian fatalistik pada demam berdarah kerap kali terjadi pada fase kritikal, yaitu hari ke-4 sampai menjelang hari ke-7 sakit. Ya, dokter tidak bisa menghitung, meramal trombosit kita berapa besok, berapa lusa, berapa. Tetapi ya, sobat Raspro semua, pada penyakit demam berdarah ini memang aman apabila dirawat di rumah sakit, karena yang terpenting pengobatan dari demam berdarah ini adalah support cairan, masuk cairan infus, observasi oleh dokter. Ya, sobat Raspro Indonesia semua, demam berdarah bisa diturunkan resiko penularannya ya sejauh kita menerapkan pola hidup sehat, pola hidup yang bersih. Ya, kita harus menghindari dan menguras bak, jangan sampai ada air-air yang tergenang supaya tidak menjadi wadah tempat nyamuk bertelur. Kita juga harus menjaga kesehatan dengan kondisi tubuh yang fit, yang prima. Tentu daya tahan tubuh kita menjadi lebih kuat. Dan saat ini ada vaksinasi demam berdarah yang sobat Raspro bisa dapatkan di berbagai rumah sakit, tentunya melalui konsultasi terlebih dahulu dari dokter-dokter yang ada di rumah sakit, poliklinik, dan sebagainya, untuk bisa mendapatkan edukasi yang lebih jauh tentang demam berdarah dan vaksin demam berdarah. Demikian sobat Raspro yang saya hormati semuanya, maju terus, sukses selalu dalam setiap langkah dan karya untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.